Manusia itu kalau ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, firman Tuhan bilang. Kita itu kalau ingin kaya akan berusaha memakai segala cara memperkaya diri. Jangan menurunkan standar kebenaran hanya demi kesenangan akan daging kita. Jangan pernah berkompromi dengan kebenaran. Pertimbangan hatimu haruslah selalu takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Masalah itu datang kadang-kadang karena dosa. Karena berdosa kita menuai hasilnya. Saya percaya kadang-kadang badai itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Badai itu membuat kita jadi ngerti kekuatan kita tidak seberapa, kita perlu Tuhan. Badai membuat kita sadar siapa saya tanpa Tuhan. Kalau kalian lagi ngadami masalah, jangan fokus doanya minta diberkati. Salah. Tanya apa kehendaknya untuk hidupmu. Mendengar Tuhan dari dalam badai. Tanya Tuhan, what do you want from me, Lord? Fly above the storm. Saya jujur bukan orang yang percaya bahwa setiap tahun itu akan jadi lebih sulit. Setiap awal tahun bosan dengan perkataan sorry ini direkam kan ya? Ya. Bosan dengar perkataan setiap hamba Tuhan. Tahun depan tidak akan lebih mudah. Gitu. Saya bukan tidak percaya bahwa hidup itu sulit, tapi saya sudah terbiasa mengatasi kesulitan. Jadi tiap kali orang bilang tahun ini nggak akan lebih mudah, saya jadi bingung. Emang kapan mudahnya? Kita harus menghadapi kenyataan bahwa hidup itu tidak mudah. Jadi kita tidak boleh cengeng. Katakan amin. Kita harus jadi orang-orang yang kuat. Gak perlu takut mendengar perkataan tahun depan tidak akan lebih mudah. Kita percaya kita punya Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Dan pagi hari ini saya ingin share, karena saya butuh screen, saya akan naik ke sini. Terbang mengatasi badai. Reaksi orang dalam menghadapi masalah atau tantangan itu dua. Entah dia naik ke atas atau dia turun ke bawah. Kak Ili kemarin share bagaimana orang-orang yang pada hidup dalam hidupnya menghadapi tekanan-tekanan. Reaksinya bisa dua. Seorang laki-laki ketika ditekan, dia bisa bereaksi dua hal yang berbeda. Yang pertama, ada pria yang akan menjadi kasar, otoriter, galak. Suami-suami yang punya istri dominan akan bereaksi dua hal. Dia akan jadi lebih galak, lebih otoriter, atur-atur istrinya, kasar. Atau dia jadi laki-laki yang lembek, takut istri, nurut sama istrinya. Sama dengan kita ketika menghadapi tantangan, kita bereaksi dua. Kita jadi ingin menguasai, controlling, atau kita jadi minder, rendah diri. Bisa mengerti maksud saya? Kemarin waktu dengar penjelasan Kak Ili, saya sudah cerita kemarin. Kalau melihat hidup saya hari ini, kesimpulannya cuma satu, kemurahan Tuhan. Karena kalau dengar penjelasan para ahli, psikologi, dan sebagainya, saya tipe anak yang berarti begini. Menghadapi tekanan hidup, kesulitan, luka, kekecewaan, itu bukannya down, depresi, minder, saya malah jadi bangkit dan mengatasi. Saya ingin mengajak kalian semua, masalah apapun di hidup kalian, jangan jadi rendah diri, jangan minder, jangan patah semangat, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan hilang kekuatan, tapi mari terbang mengatasi badai. Mari naik di atas persoalan. Reaksi orang dalam menghadapi tekanan yang turun ke bawah, go down, dia akan dikuasai masalah. Orang yang dikuasai masalah, dia sudah kalah. Defeated, ruled by, dikuasai oleh persoalannya. Ketika Anda patah hati, Anda punya dua pilihan. Anda mau kecewa, patah semangat, bunuh diri. Atau Anda mau bilang gini,
Kita ini cuma bisa melihat apa yang di depan mata. Kalau Anda adalah orang-orang beriman, Anda mempercayakan hidupmu ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan dirimu dan yang tahu terbaik untukmu, dan Dia yang sanggup melihat ujung hidup. Jangan pakai matamu. Pak Jojo waktu saya putusin waktu SMA, awalnya sedih. Kita manusia, pasti luka, pasti kecewa, pasti patah hati. Tapi setelah itu dia mengambil keputusan untuk bangkit, dan dia traktir teman-temannya makan malam. Waktu saya dengar, saya bilang gini, kurang ajar. Saya kasih tahu, iblis itu cuma satu tujuan, menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari kasih karunia Allah, dan membinasakan jiwa kita. Kalau badai membuatmu justru turun ke bawah, iblis bersuka cita. Dengar baik, saat kamu menghadapi tantangan apapun, kamu akan lelah, kamu akan sedih, kamu akan menangis, tapi tidak apa, katakan tidak apa. Jangan munafik, menangislah, tapi jangan jemu, jangan lemah, jangan tawar hati, jangan kecewa. Amsal 24 ayat 10 berkata, kita baca sama-sama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kunci Anda menang, tidak boleh tawar hati. Karena saat menghadapi kesesakan, kalau kita tawar hati, kecewa, menyerah, lemah, kecillah kekuatanmu. Tapi kalau engkau memilih untuk mengambil hal yang baik dari semua masalah hidupmu, engkau akan bangkit dan jadi kuat. Terbanglah di atas badai. 2 Korintus 4 ayat 1. Baca sama-sama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Kalau baca firman, baca dengan penuh iman. Katakan sama-sama sekali lagi dengan penuh iman. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Katakan amin. Punya siapa pelayanan ini? Sama-sama jawab. Punya siapa pelayanan ini? Punya siapa hidup kamu? Oleh kemurahan Allah, kita telah menerima pelayanan ini. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat. Selalu berkata, karena kemurahan Allah. Kalau kita sadar semua karena kemurahan Allah, jangan tawar hati. Masalah apapun yang terjadi, kembalikan kepada Dia yang kuat, kembalikan kepada sumbernya. Contoh, masalah apapun yang kalian hadapi di lapangan, kalau kalian mau dewasa, kalian harus belajar mengatasinya. Orang itu punya 2 mental, mental pemenang dan mental pecundang. Badai selalu menguji siapa kita yang sebenarnya. Kalau Anda adalah orang-orang pecundang, tiap kali menghadapi tantangan, kamu selalu negatif. Kamu selalu melihat masalah itu melemahkan. Masalah itu, sudah tidak ada harapan. Ingat ketika 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, 10 pecundang berkata, gawat, itu orang-orang raksasa, mati kita dimakannya. Tapi ada 2 orang mental pemenang yang berkata, Tuhan kita hebat, Dia akan memberikan tanah itu kepada kita. Ujian, badai, tantangan akan menguji siapa kita sebenarnya. Kalau kamu adalah pemenang, kamu akan bilang ini, aku sanggup mengatasi, karena Tuhanku jauh lebih besar daripada apapun. Lihat siapa yang ada di belakangmu, jangan lihat kekuatan. Kita tidak bisa apa-apa, tapi Dia yang hebat bersama kita. Dengar, ketika menghadapi tantangan, miliki spirit seorang pemenang. Jiwa seorang pemenang itu jangan menyerah. Ada masalah, pakai kekuatan hikmat yang dari Allah untuk mengatasinya.
kamu mengambil senjata dan berperang. Kalau Daud menghadapi Goliat langsung bilang gini, Tuhan, Goliat, gak ada kemenangan. Daud ambil ketapel, ambil batu kali, lepaskan itu, Goliat mati. Bukannya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah berkata tidak bisa sampai kamu mengerahkan semua kekuatanmu. Kalau kamu sudah berusaha, jalan buntu. Datang ke pemimpinmu, kan gitu. Bilang sama atasanmu. Jenny akan bilang sama Pak Wensi, saya sudah berusaha atasi, tapi ternyata tidak bisa. Lihatlah siapa yang di belakangmu. Kalau kita saja begitu, masa Tuhan tidak bela kita? Pak Wensi akan turun dan bantu Jenny. Pasti dong. Pak Wensi tidak bisa. Siapa turun? Mama Heni. Masa akan kami diam kalau Jenny menghadapi masalah yang tidak bisa diatasi? Kalau manusia saja seperti itu, apalagi Tuhanmu. Dia lebih besar dari apapun dan jangan pernah ragukan itu. Amen. Punya siapa pelayanan ini? Punya siapa hidup ini? Jangan tawar hati. Kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Saya tiap kali menghadapi masalah, saya selalu bilang, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Putu Tuhan serta engkau sekalipun engkau pergi ke Sumba. Jenny, Tuhan serta dengan engkau sekalian engkau pergi ke Papua. Kalian pergi ke tempat yang kalian tidak pernah duduki. Tapi Tuhan mengutusmu untuk jadi pemenang dan bukan pecundang. Jangan kecut dan tawar hati. Bilang begini, kalau aku ada di sini hari ini, Tuhan yang tanggung jawab untuk hidupku. Satu hari uang yayasan tinggal 12 juta. Padahal sudah harus kirim uang makan. Saya set up, manage yayasan, itu tanggal-tanggal transfer beda. Kalian tentu sadari kan? Tanggal feeding kapan transfernya, tanggal gajian kapan transfernya. Kenapa? Karena butuh waktu kumpul dana. Waktu sudah harus transfer uang makan, uang tinggal 12 juta. Saya pergi ke kamar mandi. Saya percaya kamar mandi itu tempat revelation, tempat pewahyuan. Tuhan bicara banyak di kamar mandi. Tuhan, saya bilang, tolong saya. Saya enggak peduli kalau anak-anak enggak bisa makan, padahal peduli. Saya bilang begini, pelayanan ini milikmu. Kalau uangnya enggak cukup, saya pulang ke Australia. Saya tantang Tuhan begini. Kita ketika putus asa, jangan menyerah. Tapi kembalikan kepada Dia yang mengutus kita. Bilang sama Tuhan, aku di sini karena Engkau. Berbuatlah sesuatu. Gitu dong. Aku tidak mampu. Tapi Engkau yang mengutus aku. Sejak hari itu, tidak pernah tidak cukup. Saya katakan sekali lagi, sejak hari itu, tidak pernah tidak cukup. Keren gak Tuhan kita? Gak pernah gak cukup. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, hari ini pun Dia sanggup tolong kita. Percayalah, setiap kali Anda menghadapi tantangan, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Daud selalu mengingatkan jiwanya, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan.